Wanita ini menggunakan tetrodotoksin untuk membunuh suaminya. Dia mencari di internet untuk efek dan dosis tetrodotoksin. Kemudian dia membeli 15 gram tetrodotoksin secara online dan menyuntikkan zat tersebut ke dalam yogurt yang biasa diminum suaminya dan memasukkannya kembali ke dalam kulkas. Suaminya tidak curiga dan meminum yogurtnya. Dan segera setelahnya ia meninggal. Dan sang istri sendirilah yang menelpon polisi. Dia juga memberitahu polisi kebenaran tentang asal-usul tetrodotoksin. Tapi kasus ini tidak ditutup begitu cepat. Ketika dia dibawa ke pengadilan, dia sulit untuk dijatuhi hukuman. Alasannya adalah pengacaranya berhasil menghapus motif yang dituduhkan. Pengacara mengklaim bahwa wanita itu menggunakan tetrodotoksin untuk bunuh diri. Mereka juga memberikan surat keterangan rumah sakit bahwa wanita itu telah didiagnosis dengan depresi. Kedengarannya meragukan. Tapi ini menempatkan kasus ini dalam posisi yang canggung. Karena jaksa tidak punya bukti untuk dibuktikan bahwa wanita ini bersalah telah membunuh suaminya. Jadi dia bisa dinyatakan tidak bersalah. Tidak bersalah atas dasar hukum. Dan ketika jaksa mulai putus asa, jaksa mendapat informasi baru dari seorang rekan lama dan membuat kasus ini semakin membingungkan. Wanita ini pernah diserang dengan kejam oleh seorang pria 6 tahun lalu. Dan pria yang menyerangnya terlihat persis seperti suaminya yang sudah meninggal. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah nama mereka yang berbeda. Kasus ini tidak bisa segera diselesaikan. Ada misteri besar dalam kasus ini, hubungan yang rumit, dan kebenaran yang tersembunyi. Mereka harus terus menggalinya. Jaksa pertama kali membandingkan DNA dua pria itu. Mereka diidentifikasi sebagai orang yang sama. Kemudian dia pergi ke pusat penahanan dan menginterogasi terdakwa. Dia dengan tegas menyangkal bahwa kedua orang itu adalah sama. Ia menceritakan tentang kejahatan yang ia alami. Namun hal itu justru membangkitkan emosinya. Wanita ini sangat tidak kooperatif. Tidak banyak petunjuk yang bisa diperoleh darinya. Kemudian jaksa kembali ke pengacara wanita itu. Dan fakta yang mengejutkan adalah pengacara ini adalah pengacara pria itu 6 tahun yang lalu. Pengacara ini dulu membelanya, pria yang menyerang sang istri 6 tahun lalu. Dan untuk kedua kalinya ia membela penjahat. Ini hanyalah pelaku dan korban yang bertukar tempat. Hal-hal lain pun menjadi lebih menarik. Jaksa tidak mendapatkan informasi yang berguna dari pengacara. Mungkinkah terdakwa telah melakukan balas dendam terhadap penyerangnya? Wanita ini mungkin telah merencanakan balas dendam dari berpura-pura memaafkan hingga menikahinya lalu membunuhnya. Apakah itu perlu? Dan apa peran pengacara dalam hal ini? Apa keterlibatan pengacara ini? Jaksa terus menyelidiki identitas pria itu. Ia pergi menemui teman satu sel pria itu. Jaksa mendapat dua informasi. Salah satunya adalah bahwa pria itu adalah seorang penyendiri di penjara, pendiam dan tidak komunikatif. Tapi ia memiliki tato di tangannya. Tato itu bergambar seorang wanita. Jaksa menunjukkan foto terdakwa. Tapi pria pirang ini berkata bahwa bukan gambar wanita itu yang ia maksud. Informasi kedua adalah bahwa setelah pria itu dibebaskan dari penjara, dia pergi bekerja sebagai teknisi di panti pijat kaki. Itu bagus. Kini ia mendapat petunjuk lebih. Jaksa segera pergi ke panti pijat. Ia menemukan keberadaan pria itu. Pria itu bekerja sebagai teknisi. Kemudian dia jatuh cinta dengan pelanggan wanita. Lalu dia berhenti. Dan siapa klien wanita itu? Jaksa menunjukkan foto terdakwa. Dan wanita itu membenarkan bahwa terdakwalah yang ia maksud. Akhirnya sebuah lingkaran kasus terbentuk. Jaksa kembali ke pusat penahanan. Terdakwa diwawancarai kembali tentang semua kejadian ini. Kali ini mereka menanyakan kisahnya. Dia mengatakan bahwa 6 tahun lalu dia dan pria itu adalah rekan kerja. Setelah diserang olehnya, dia pergi ke penjara dan wanita ini mendirikan bisnis. 4 tahun kemudian, dia menghasilkan banyak uang. Dia sering pergi ke klub pijat kaki untuk bersantai. Sampai saat itu, dia membuka matanya dan menemukan bahwa teknisi di depannya adalah pria yang telah menyerangnya. Dia sangat takut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi teknisi berbicara lebih dulu. Saya akan melayani Anda hari ini. Dan ketika pria itu menyentuh kakinya, dia langsung mengingat rasa sakit yang pernah dia rasakan. Namun, dia membiarkannya melanjutkan pekerjaannya. Kondisinya berbeda sekarang. Wanita ini sudah lebih kaya. Statusnya juga lebih tinggi dari pria itu. Dia harus memiliki rasa superioritas. Kembali ke masa sekarang. Wanita ini, ia tidak mau melanjutkan ceritanya. Jaksa harus menyelidikinya lagi dari orang lain. Dia pergi menemui mantan rekan wanita itu dan bertanya apa yang pria itu ketahui soal terdakwa. Pria berkacamata ini berkata bahwa ia rekan kerja si terdakwa dan suaminya. Pria itu adalah bos mereka. Suatu hari di pesta perusahaan, mereka semua mabuk. Suami si terdakwa meminta bantuan pria ini untuk membawa wanita itu ke hotel. Tanpa diduga, ketika mereka tiba di hotel, pria yang kini menjadi suami terdakwa memiliki niat buruk dan ia menyuruh Laupu melakukan sesuatu di luar kota. Namun Laupu tidak melakukannya. Ia hanya keluar dan menunggu. Dia menunggu setengah jam sebelum memanggil polisi. Kenapa menunggu? Karena dia selalu menyukai wanita ini. Tapi wanita ini selalu memandang rendah dirinya. Jadi ia ingin memiliki alasan agar wanita itu berpaling padanya, agar dia bisa menerimaku. Namun Laupu tetap menerima apapun yang wanita itu lakukan. Setelah pria itu masuk penjara, Laupu merawat wanita ini dengan motif tersembunyi, agar ia bisa tetap berada di sisi wanita itu. Dia menemani wanita ini dalam perjalanan bisnis. Dan belakangan ini bisnis mereka semakin maju dan berhasil menghasilkan lebih banyak uang.
Tapi selama bertahun-tahun, wanita itu tidak pernah menjawab perasaan Lao Pu. Suatu hari ia merayakan ulang tahun wanita ini, dan mencoba melamarnya. Lalu ia juga memberitahunya bahwa malam itu ialah yang melapor pada polisi. Tapi ternyata wanita itu tak mengharapkan bantuannya. Wanita itu menamparnya. Dia bisa melihat melalui hatinya. Di matanya, dibandingkan dengan Lao Pu, pria yang telah menyerangnya. Di pengadilan dengan berani ia mengakui kesalahannya. Dan setelah ia bebas dari penjara, dia juga menjadi lebih bertanggung jawab. Dan, wanita ini sudah menyukai pria itu sebelum musibah yang menimpanya. Jadi dia kembali ke klub pijat kaki, dan meminta pria itu memijatnya lagi. Dari sisi ini tumbuh cinta di antara mereka. Dan keduanya menikah. Sejarah masa lalu yang aneh tapi masuk akal. Pada dasarnya kasus ini sudah beres. Lalu mengapa wanita itu membunuh pria itu? Apa yang membuatnya membencinya? Jaksa ingin mencari tahu dulu, mengapa nama mendiang berubah dari Sui Cheng menjadi Liu Muyang. Dia meminta seseorang untuk pergi ke kantor polisi. Dia menyaring data untuk orang-orang bernama Liu Muyang. Dan dia menemukan seorang tunawisma yang menggunakan nama itu. Jaksa memanggilnya sebagai saksi. Setelah dia memotong rambutnya yang panjang, dia sangat mirip dengan korban. Begitu dia melihat terdakwa, dia mengenalinya. Saat itu, dia telah membeli kartu identitasnya. Pada titik ini, terdakwa hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia berkencan dengan mendiang, suatu kali dia menonton siaran langsung, melihat seorang pria tunawisma yang sangat mirip dengannya, untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang tidak menyenangkan. Dan agar tidak dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya, dia menemui pria tunawisma itu. Dia membeli kartu identitasnya darinya, dan merubah nama suaminya menjadi Liu Muyang. Mereka pindah ke kota lain. Mereka menikah dan memulai semuanya dari awal. Misteri akhirnya terpecahkan. Nah, sekarang untuk menghukum wanita itu, yang dibutuhkan hanyalah motif pembunuhan itu. Jadi jaksa memanggil Lao Pu. Dia menyuruhnya untuk melanjutkan ceritanya, karena motif pembunuhan ada hubungannya dengan dia. Lao Pu datang untuk menceritakan kisahnya dari sudut pandangnya. 2 tahun lalu, wanita yang berbisnis dengannya dengan baik, tiba-tiba menghilang. Setelah bertahun-tahun memendam perasaan, dia tidak ingin membiarkannya pergi. Jadi dia mencari wanita itu dengan panik. Dan karena ia sudah menemani wanita itu selama 4 tahun, ponselnya terhubung dengan mobil wanita itu. Jika dia memiliki catatan pelanggaran, akan dikirim ke ponselnya. Melalui informasi semacam ini, dia kemudian menemukan wanita ini di kota lain. Setelah beberapa hari mencari, dia tiba-tiba melihat mantan bosnya. Lao Pu mengikuti pria itu sampai ke rumahnya. Benar saja, dia menemukan wanita yang dia rindukan. Melihat wanita yang dicintainya menikah dengan penjahat itu, daripada bersama dengan dirinya, perasaan benci muncul di hati Lao Pu. Tapi ia memiliki cara lain untuk balas dendam. Hal ini ia lakukan untuk menenangkan hatinya. Dia dengan lembut berjalan ke toko bunga milik wanita itu. Dia bertemu dengannya untuk menyapa dan bertukar kabar. Ketika dia melihat cincinnya, dia mengatakan padanya rahasia yang perlu dia tahu. Aku sudah mengenal suamimu sebelumnya. Dia selalu memiliki wanita yang dia cintai sejak dia masih kecil. Bukan kamu. Kalimat ini sepertinya sederhana, tapi untuk wanita yang sedang jatuh cinta, adalah sebuah racun yang paling memilukan. Dan hal ini perlahan-lahan menyiksanya. Wanita itu tidak terlalu memperhatikannya saat ini, tapi dia perlahan mulai memperhatikan keanehan suaminya. Misalnya, ketika dia mendengar dia berbicara dengan orang asing di telepon, dia mulai mendengarkan secara diam-diam. Misalnya, dia akan mulai melihat teleponnya, melihat melalui kontak, riwayat panggilan. Namun suaminya menghapusnya dengan cerdik. Kecurigaannya tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Suatu hari suaminya berkata dia harus pergi keluar untuk suatu tugas. Dan wanita ini merasa ada yang aneh. Suaminya sedang mengemudikan mobilnya. Dia mengikutinya menggunakan lokasi GPS mobil. Malam itu dia memang melihat suaminya memeluk wanita lain di jalan pulang. Karena kesedihan dan kemarahannya, rasa sakit itu menjadi sangat hebat. Dia mengalami keguguran. Rasa sakit itu diperparah oleh kebencian. Semua toleransi dan kepahitan hidup seorang wanita, semua berubah menjadi kemarahan. Dia menyalahkan suaminya untuk semuanya. Dan cara membuatnya membayar semua itu adalah dengan meracuninya. Pada titik ini, kebenaran kasus ini terungkap. Wanita itu telah meracuni suaminya. Kasusnya bisa ditutup, tapi dia putus asa. Pengacaranya mengajukan banding. Wanita ini, yang jelas masih menyimpan rahasia, dia harus mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Dia mengajarinya cara berbohong, perkosaan dalam pernikahan oleh suaminya. Sehingga kasus pembunuhan ini bisa mendapatkan sedikit pembenaran untuk menambah kredibilitasnya. Pengacara bahkan membantunya menjelaskan waktu dan cuaca tertentu, dan bahkan menekankan bahwa dia baru saja menjalani operasi untuk mendapatkan simpati. Tapi semua ini tidak berpengaruh di depan jaksa yang ketat. Dia menarik ramalan cuaca dalam jangka waktu yang disebutkan oleh terdakwa perempuan. Tidak ada kondisi cuaca seperti yang dia jelaskan. Kebohongannya dan pengacaranya terhalau di tempat. Tidak hanya itu, tetapi jaksa juga berusaha keras. Jaksa bersusah payah mencari suami terdakwa. Jaksa juga bersusah payah menemukan rekaman pengawasan kencan rahasia suami terdakwa selama hidupnya. Terdakwa tidak pernah tahu yang sedang menemui suaminya. Dan sekarang dalam video pengawasan, ia melihat wanita yang memeluk suaminya. Itu adalah pengacaranya. Bagaimana jaksa mengetahuinya? Ternyata jaksa mengunjungi pengacara ternama di kantornya.
Dia telah melihat potret dirinya. Tidak ada orang biasa yang memiliki potret amatir seperti itu. Dan kemudian dia ingat bahwa mendiang suka menggambar. Dia memotretnya dan membandingkannya dengan teman satu sel korban. Mereka yakin, gambar mendiang yang dilihatnya di penjara adalah wanita ini. Dia adalah wanita yang sangat dicintai mendiang sebelum dia meninggal. Wanita itu tak pernah menyangka hal seperti ini. Hatinya sudah mati. Tapi sekarang dia terguncang oleh peristiwa ini. Pengacara itu terdiam sejenak. Akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia dan mendiang adalah tetangga. Mereka adalah teman masa kecil dan sudah seperti kakak dan adik sejak mereka masih kecil. Tapi hubungan di antara mereka berakhir di sini. Tidak pernah ada kemajuan. Tetapi, sampai hari mendiang memanggilnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menikah dan istrinya sedang hamil. Ternyata dia mencarinya, sekedar berbagi kebahagiaan. Akhirnya keduanya berpelukan dan saling memberkati. Pertemuan itu bukanlah sebuah kesalahan. Tapi terdakwa mengira suaminya berselingkuh. Memang benar dia tidak pernah bertanya langsung kepada suaminya. Dan hanya karena kecurigaannya, dia telah membunuh seorang pria yang sangat mencintainya. Kesalahan besar yang tidak bisa diperbaiki. Pada akhirnya, wanita itu dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan yang disengaja. Dia dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan. Namun, kebenaran belum terungkap sepenuhnya. Karena di balik cerita yang sepertinya sudah selesai, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, terdakwa wanita telah membunuh suaminya. Suaminya, yang memiliki hubungan yang kuat dengan pengacara. Mengapa pengacara, yang seharusnya membencinya, mengapa dia datang untuk membelanya? Misalnya, mengapa pengacara tidak bertemu lagi dengan pria ini? Mengapa mendiang menemui pengacara setelah istrinya hamil? Mengapa pria itu menemuinya? Menurut saya ini bukan cinta lama yang kembali tumbuh. Menurut saya pria itu hanya menyampaikan kabar bahagia. Menyampaikan sebuah kebenaran dan banyak lagi. Kebenaran yang paling esensial. Ini adalah kombinasi dari semua kebetulan yang ada. Ini akan menghubungkan setiap penyebab dalam alur ceritanya. Hasilnya adalah hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dan badan hukum yang benar-benar ketat dan teliti. Juga jaksa yang sangat teliti dan kompeten. Sekian untuk cerita kali ini. Jika Anda tertarik, silakan cari film aslinya dan tonton. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.